Hanya bahwa Muhammad adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Wa syahida bidzatihi, dan Allah telah bersaksi dengan zatnya al-jalili yang maha agung, ala risalatihi atas kerasulan Muhammad. Faqala, maka Allah telah berfirman, ya Muhammad, hai Muhammad, in akal kufar, in akal andaikan orang-orang ingkar al-kufar, orang-orang kafir, risalataka atas kerasulanmu, fala tantamu, maka jangan merasa bingung, jangan merasa prihatin, bidzalika, dengan penolakan mereka itu, dengan ingkarnya mereka itu. Ana, aku, kata Allah, asyhadu, bersaksi, annaka, sesungguhnya kau Muhammad, laminal mursalin, engkau adalah sebagian dari para utusan. Ini itu, jadi innaka laminal mursalin, itu persaksiannya Allah. Allah menyaksikan ya terhadap dengan zatnya terhadap kerasulan dan kenabian Muhammad SAW. Dibantah oleh kafir, maka diturunkanlah surat Yasin. Falamma kanat hadhihi suratu, falamma kanat, maka tatkala menjadi hadhihi suratu, surat ini, dalamatan, sebagai petunjuk, sebagai dalil, wasyahadatan, dan sebagai kesaksian, ala risalatihi, atas kerasulan Muhammad. Jadi surat ini sebagai dalil dan juga sebagai persaksian. Fala jawab, maka tidak ragu lagi, annaha, sesungguhnya ya, sesungguhnya surat Yasin ini surat menjadi qalbal Qur'ani, menjadi hatinya Quran. Makanya disebut surat Yasin itu qalbal Quran atau qalbul Quran, hatinya Quran. Kalau ditanya Quran itu hatinya mana? Yasin. Pembukanya mana? Al-Fatihah. Kama qala, sebagaimana telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in, sesungguhnya setiap sesuatu, qalban, itu ada hatinya. Setiap sesuatu pasti ada hatinya. Manusia ada hatinya. Wa qalbul Qur'ani, dan ada hati Al-Quran, hatinya Al-Quran itu Yasin, adalah surat Yasin. Wa man, dan barang siapa, qura'aha, membaca surat Yasin, kata Allah, maka Allah menuliskan, maka telah menulis Allah lahu baginya, qira'atul Qur'ani, pahala membaca Quran, asyara marratin, 10 kali. Jadi kalau orang baca surat Yasin kemudian itu ibarat Allah memberikan pahala baginya 10 kali. Ada yang seper-10-nya Al-Quran. Wa kana qala, dan sebagaimana telah bersabda alaihi salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha mulia, qara'a, telah membaca oleh Allah surat Yasin, surat Yasin,
wa Toha dan surat Toha, ada surat Yasin, wa Toha dan surat Toha, qabla ayyakhluqu, sebelum hendak menciptakan as-samawati langit, sebelum Allah hendak menciptakan langit wal ardi dan bumi, Allah telah membaca surat Yasin dan surat Toha. Wal ardi alfa amin, dengan masa 2000 tahun, di alfa amin dengan masa 2000 tahun. Falamma sami'at, maka tatkala mendengar al-malaikatu malaikat, maka tatkala para malaikat mendengar qalu, maka telah berkata para malaikat tuba, maka berbahagialah, tuba maka beruntunglah, li ummati Muhammadin, bagi umat Nabi Muhammad, nazala alaihim, telah turun alaihim atas umat Nabi Muhammad, hatani, yaitu hatani suratani, yaitu dua surat ini, yaitu surat Yasin dan surat Toha. Wa tuba, dan beruntung dan berbahagialah, liman, bagi orang, tahammala, yang telah memikul, membawa, memikul, menghafalkan, bihima, dengan dua surat itu, yaitu surat Yasin dan surat Toha. Wa tuba, dan berbahagialah dan beruntunglah, li alsinatin, bagi lidah-lidah, tatakallama, yang berbicara, bihima, dengan surat Yasin dan surat Toha. Jadi beruntung, tuba dikatakan. Makanya tadi sebelum berbuka kita membaca suratul Yasin, jantungnya Al-Quran. Wa kama qala, dan sebagaimana telah bersabda alaihi salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga, la yaqrabuna, itu tidak membaca, ahli jannah, ahli surga, syai'an, sesuatu, minal Qur'ani, dari Quran, illa Toha wa Yasin, kecuali surat Toha dan surat Yasin, wa suratul Rahman, dan surat Rahman. Ahli surga itu tidak membaca Al-Quran kecuali tiga surat ini, yaitu surat Toha, surat Yasin, dan surat Al-Rahman. Wa kama qala, tapi jangan sekedar dihafal saja, dibacanya juga harus sesuai dengan tajwid, memperhatikan makhrajil huruf, hak-hak hurufnya harus ditunaikan. Jangan baca asal sekedar baca, diperhatikan. Itu mudah, baca Yasin yang benar, ya, baca surat Toha yang benar, baca surat Rahman. Nah, kalau bacanya nggak tajwid, itu dikatakan barang siapa baca Al-Quran tanpa tajwid, maka apa? Dia berdosa. Wa kama qala, dan sebagaimana telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuma muslimin, bila mana atau di mana seorang muslim laki-laki, wa muslimatin, dan seorang muslim perempuan, quri'a, dibacakan, indahuma, di hadapan muslim laki-laki dan muslim perempuan, surat Yasin, apa yang dibaca surat Yasin, wahuma, dan seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan, fi sakaratil maut, dalam sakaratul maut, nazala, maka turun, alaihima, atas seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan, bi'adadi kulli
harfin dengan bilangan setiap huruf asyratu amlakin, yaitu 10 malaikat. Jadi kalau orang lagi sakaratul maut, baik itu muslim laki-laki atau perempuan, dibacakan surat Yasin, satu huruf nih itu Allah utus 10 malaikat. Satu huruf bukan satu ayat. Kalau Yasin ada berapa ayat? Yasin coba lihat, ada 8. Iya. Nah, satu hurufnya itu Allah utus turunkan 10 malaikat. Yang malaikat tersebut berdiri baina aidihima, di antara atau di hadapan seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Makanya ketika orang sakaratul maut itu jangan dinyanyiin, jangan diceritain, jangan dimintain pesannya apa, warisan apa, tapi bacakan surat Yasin. Satu huruf itu Allah turunkan 10. Nah, dalam surat Yasin itu ada berapa huruf? Itu nanti. Kalau ayatnya tadi tidak jelas. Sekarang huruf. Nih. Sufufa itu dengan berbaris. Tapi kalau orang meninggal itu malaikat kalau dibacakan surat Yasin berdiri bersaf-saf, itu berbaris-baris. Alaihima, atas orang muslim laki-laki dan juga muslim perempuan. Ngapain berdiri? Yastaghfiruna, beristighfar, memohonkan ampunan lahuma, bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wa yashhaduna, dan para malaikat itu menyaksikan ghasbahuma, ketika sudah meninggal pada sakaratul maut, hadir memintakan ampun. Kemudian juga menyaksikan ghasbahuma ketika pada saat pemandian, muslim laki-laki muslim perempuan hadir malaikat. Wa yattabi'una, dan para malaikat mengikuti janazatahuma, jenazahnya. Jadi mengikuti kemana? Berarti mengikuti ke kubur. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana Nabi telah bersabda, aksiru, memperbanyaklah qira'ata hadhihi surati, membaca surat ini, yaitu surat Yasin. Fa inna fiha, maka sesungguhnya di dalam surat ini khosa'is, banyak beberapa khasiyah, banyak beberapa keistimewaan, katsiratan, yang banyak. Udah pakai jamak taksir, maknanya banyak. Disifati lagi katsiratan, banyak. Udah banyak banget berarti. Hatta qila, sehingga dikatakan fi syahril hadal hadisi, dalam syarah hadis ini, annal jami'a, sesungguhnya orang yang lapar, idza qara'at, kala membaca seseorang surat Yasin, bihuduril qalbi, tapi catatannya, syaratnya bihuduril qalbi, dengan hadir hatinya. Ini baca Yasin hatinya nggak hadir, mulutnya baca kayak orang melapal mantra. Lu bacanya kemana tahu, makhrajnya kemana, tajwidnya kemana, gak diperhatikan. Dalam surat Yasin gak ada ha, adanya ha semua. Yang idhar dibaca ikhfa, yang gunnah dibaca idhar, dan seterusnya. Ini kalau orang yang lapar tatkala dia membaca surat
dengan hadir hatinya, syaratnya hatinya hadir. Asba'ahullahu maka Allah maka mengenyangkan kepadanya dari orang yang baca, orang yang lapar. Allahu Allah maka Allah akan mengenyangkan bifadlihi dari karunia Allah dengan ketuhanan Allah. Jadi kalau lapar nanti puasa baca ini Yasin, tapi harus hatinya hadir. Wa iqra'aha, dan jika membaca surat Yasin, khaifu orang yang takut, ketika dia sedang takut dia baca surat Yasin, alhaqqa maka menghilangkan Allah Ta'ala yang maha mulia apa yang Allah hilangkan ketika orang takut membaca surat Yasin, hazanahu akan kesedihannya, rasa susah, rasa sedihnya hilang kalau baca Yasin. Tetap aja kalau gak punya duit katanya dia tetap susah ya, karena gak yakin. Ini caranya harus yakin, hadir. Wa khawfahu, dan rasa takut. Jadi rasa sedih, rasa takut. Makanya ada yang bilang jangan takut dan jangan sedih, jangan gentar. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah beserta kita. Tapi kalau nggak mantap ya percuma. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Kabur duluan dia ada di musuh karena tidak yakin. Wa iqra'aha, dan jika membaca surat Yasin al-faqiru, orang yang fakir, orang susah. Kalau fakir itu di bawahnya miskin. Jadi derajatnya itu, tapi di sini dibalik, fakir miskin, harusnya miskin fakir, karena miskin masih lebih baik. Nah kalau fakir ini lebih susah ya, fakir ya. Khalasa dengan ikhlas, khalasah dengan ikhlas ya, baik pada khalasah maka menyelamatkan min dainihi, dari utangnya. Banyak utang lagi, kalau banyak utang pada surat Yasin yang banyak ya. Min dainihi dari hutangnya. Kalau yang ngaji yang banyak utang senang banget baca Yasin. Kenapa sih baca Yasin? Oh, hutangnya banyak. Ketahuan kalau yang sering baca Yasin hutangnya banyak. Wa idza qara'aha, tatkala membaca surat Yasin, dzul hajati, orang yang punya hajat, punya kebutuhan. Yang misalnya mau ngapain, mau lebaran, mau punya baju, mau lebaran, mau punya duit, mau lebaran, mau pulang kampung, hajatnya banyak, baca Yasin. Ya, yang Yasin aja. Hatinya hadir. Tadi catatannya adalah hatinya hadir. Kalau bacanya sampai roel, pahala tetap dapat. Karena kalau baca Al-Quran itu beda dengan bacaan-bacaan yang lain. Kalau baca Al-Quran dengan zikir yang lain, kalau Al-Quran kita baca paham nggak paham, hadir nggak hadir hatinya, dapat 10 kebaikan per satu hurufnya. Tapi kalau bacaan yang lain, zikir yang lain, kalau kita nggak ngerti artinya, nggak ngerti maksudnya, layu sabu, nggak dapat pahala. Mau enaknya baca Quran, makanya daripada zikir dan yang lain lebih baik baca Al-Quran, karena nggak ngerti artinya sendiri dapat pahala. Tapi bagaimana untuk bisa khosoisnya ini,
maksiatnya itu bisa lebih mengena, tadi syaratnya adalah bihuduril qalbi, dengan hadir hatinya. Artinya ketika baca hatinya hadir, pikirannya gak kemana-mana, pahami apa yang dibaca sambil tadabbur. Nah, kalau yang baca orang yang sedang punya hajat banyak, Allah maka mencukupi, memenuhi Allah Ta'ala yang maha mulia. Apa yang Allah cukupi, apa yang Allah penuhi, hajatahu, akan hajatnya. Berarti banyak istimewa, ini baru salah satu doang. Waman, dan barang siapa qoro'aha, membaca surat Yasin fi subhi, pada waktu subuh baca Yasin, mau buka baca Yasin, yakunu maka jadilah ia fi amanillahi ta'ala, dalam amannya Allah Ta'ala, dalam keselamatan Allah Ta'ala, ilal masai, sampai sore. Dalam amannya Allah Ta'ala, dalam keselamatan Allah Ta'ala, ilal masai, sampai sore. Dibacakan surat Yasin, ini kampung pulau sering dibacakan surat Yasin, Al-Qusirat, atau dijelaskan oleh surat Yasin, ya, tafsirnya dibaca. Rafa'a, maka mengangkat Allah Ta'ala yang maha mulia, anhum, dari negaranya itu, dari penduduk negeri itu, apa yang Allah angkat, al-bala'a, bencana. Kalau banyak baca Yasin, insya Allah yang diangkat oleh Allah dari bala, wal qahta, dan susah. Ya, susah itu apa ya, pilot lah, atau mungkin paceklik gitu ya, diangkat dari susah. Wal bola, dan juga barang yang mahal harganya. Ini sekarang lagi mahal semua, bola, ya. Wal ta'un, dan penyakit ta'un. Wal wabah, dan bala bencana wabah, merajalela kayak kemarin itu COVID, wabah, bala. Ini harus banyak-baca Yasin. Wal marad, dan juga penyakit. Bihurmatiha, sebab keagungan surat Yasin. Surat Yasin keagungannya itu bisa menolak bala. Waman, dan barang siapa qoro'aha, membaca surat Yasin fil laili, sampai 10, fil laili, pada waktu malam, yakunu, maka jadilah ahluhu, ahlinya seorang yang baca tadi, keluarganya, fi amanillahi ta'ala, dalam keselamatan, dalam perlindungan oleh Allah Ta'ala, ila subhi, sampai dengan waktu subuh, waktu pagi. Kalau bacanya sore sampai subuh, aman. Bacanya subuh sampai sore, aman. Allah dilindungi. Yang sebenarnya ini bagian dari tafsir surat Yasin. Wa idza quri'a, dan jika dibacakan surat Yasin alal mayyit, atas orang yang meninggal, mayit, kepada mayit surat Yasin dibaca, khuffifat, maka diringankan, anhu, dari mayit tersebut, apa yang diringankan, adzabul qabri, siksa kubur. Bacain mayit nih, kita bacain Yasin. Jangan datang ke kuburan, Mbak, saya datang nih udah gede nih, besok saya mau nyunati, besok saya datang ke kuburan koknya, besok saya mau nikah nih, ada calonnya, mudah-mudahan doain ya. Terbalik, datang ke kuburan mintanya sama koknya yang udah
azab atau siksa kubur. In kana min ahli azab, jika memang si mayit itu adalah dari ahli azab, ahli siksa, sedang disiksa. Wa illa, jika memang mayitnya itu orang soleh, bukan tidak dalam kondisi disiksa, fatakunu, maka jadilah ia fi ruhihi, dalam kesenangan mayit. Mau dia tambah bahagia, tambah senang. Warohatihi, dan istirahatnya itu tambah nyaman di dalam kuburnya. Kalau memang dia disiksa, dia siksanya diringanin. Kalau memang dia sedang disiksa, ditambah kesenangan dan kezamanannya. Ziyadatul, jadi bertambah. Di annal kubur, karena sesungguhnya kubur itu adalah rawdatun, suatu taman, min riyadil jannah, dari beberapa taman surga. Jadi taman surga itu adalah bagian dari kubur. Makanya kita berdoa, Allahumma ja'al qubrahum, ya Allah jadikanlah kubur mereka jadikan apa? Raudhah, satu taman daripada tamannya surganya Allah. Al-Hufratun, atau satu lubang, bisa ada kemungkinan kuburnya itu memang jadi taman, atau kuburannya itu menjadi satu lubang. Min khufarin niran, daripada beberapa lubangnya neraka. Jadi neraka itu ada lubang-lubangnya. Kalau surga juga ada taman-tamannya. Kalau taman surga ada kuburan, bisa jadi kuburan itu bukan taman, tapi adalah lubang dari lubangnya neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Wa fil lafzi yasin, wa fil lafzi yasin, dan dalam lafaz yasin itu khamsatu aqwalin, bermula ada 5 qaul. Qala ba'dul musafirin, telah berkata sebagian daripada ulama tafsir, mufassir, yasin, ya insan, yaitu ya insan. Yasin, sebagian mufassir mengatakan itu berkata dari lafaz ya insan. Wa adatul arabi, dan bermula adatnya orang Arab, annahu, sesungguhnya orang Arab itu yakhuluna, pada mengambil, min kulli kalimatin, pada setiap kalimat, harfan, huruf, satu huruf, summa yatalafazuna, dan kemudian orang Arab itu melafazkan bihi, dengan huruf, wa yakhuluna, dan mengambil orang tersebut, min ya, dari ya, an-nida, dari ya nida. Jadi ya hai manusia, jadi mengambil ya-nya nida. Ya wa minal insani, jadi sinan, dan dari lafaz insan akan huruf sin, jadi ya sin. Faroqabuhuma, maka orang Arab tersebut menyusun dari 2 kalimat itu, fasor, maka jadi yasin. Wal muradu, adapun yang dimaksud minhu, dari ya insan, yaitu ya Muhammad, yaitu lafaz Muhammad. Yang dimaksud dengan arti yasin, awalnya akan dijelaskan dalam kitab tafsir manapun, pasti akan ditulis wallahu a'lamu bi muradihi, Allah lah yang lebih tahu apa yang dimaksud dengan yasin. Kemudian ahli tafsir akan beberapa pendapat. Nah, makanya yasin itu artinya dibilang adalah nama Nabi Muhammad, hai Muhammad. Makanya kalau orang namanya Muhammad Yasin, itu Muhammad. Karena yasin itu artinya Muhammad. Yasin jadi Muhammad. Dua. Ya Muhammad maksudnya. Alaihissalatu wassalam. Wa qala ba'dul mufassirin, dan telah berkata sebagian daripada ulama tafsir,
Al-muradu yang dimaksud dengan lafaznya insan ya sayyidal sebagian daripada ulama tafsir. Al-muradu yang dimaksud dengan lafaznya insan ya sayyidal mursalin adalah yaitu pemimpinnya para utusan mursalin. Jadi Yasin itu pemimpin para utusan ya Nabi Muhammad juga, sama juga. Cuma tadi dibedah dari Yasin itu dalam bentuk kalimat. Awalnya ianya harfiah, kemudian insanya dibuang, kemudian jadi tinggal sinnya saja. Kemudian dipanggil Yasin, yang dimaksud hai manusia itu adalah Muhammad. Faqala ba'duhum, dan telah berkata sebagian mufassir Yasin, lafaz Yasin itu ismun, yang pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga mengatakan Yasin itu adalah ismun, nama, satu nama, ismun, nama. Min asma'il Qur'ani, dari sebagian nama-nama Quran, nama-nama surat dalam Al-Quran. Tapi dibilang min asma'il Quran, bagian dari nama Quran. Nama lain dari Al-Quran adalah Yasin. Waqala, dan telah berkata ba'duhum, sebagian mufassir Yasin, lafaz Yasin itu adalah ismun, adalah satu nama min asma'illahi, dari nama-nama Allah. Jadi itu pendapat yang keempat. Tadi adalah nama Quran. Pendapat mufassir yang keempat adalah bahwasanya Yasin itu adalah nama-nama Allah Ta'ala. Wa qala ba'duhum, dan yang kelima nih, dan telah berkata sebagian mufassir Yasin, lafaz Yasin itu adalah ismus surah, nama surah, nama surah. Wa dzikra, dan dikatakan fi tafsir Istirbani, dalam tafsir Istirobani, An-Allah sesungguh, anna lillahi, anna sesungguhnya bagi Allah Ta'ala arba'ata alafin ismi, mempunyai 4.000 nama. Dalam kasus Istirobani mengatakan Allah itu mempunyai 4.000 nama. Alfun minha, alfun minha, 1.000 dari minha, dari 4.000 itu, la ya'rifuhu, tidak mengetahui akan nama itu, ghairullahi, selain Allah. La ya'rifuhu ghairullah, tidak ada yang tahu kecuali Allah, selain Allah. Wa alfun, dan 1.000 minha, dari 4.000 tadi, la ya'rifuhu, tidak mengetahui ghairul malaikati, selain malaikat. Wa alfun, dan 1.000 fil, nama yang 1.000 tadi, fil lauhil mahfudhi, ada dalam kitab lauhul mahfudh. Wa thalathu mi'atin, dan 300 fit Taurati, ada dalam kitab Taurat. Wa thalathu mi'atin, dan 300 fil Injil, dalam kitab Injil. Wa thalathu mi'atin, dan 300 fil Zabur, dalam kitab Zabur. Wa mi'atun, dan 100 minha, sebagian dari 4.000 tersebut, fil Qur'ani, dalam Al-Quran. Tis'atun wa tis'una, 99 nama yang ada di Al-Quran disebut dengan Asmaul Husna. Tis'atun wa tis'una, zahiratun, yaitu yang secara zahir, wa wahidun, dan 1 minha, dari 4.000 tadi, khafiyun,
yang tersembunyi, yang sama, khafi, yang masuk tersembunyi. Wa huwa ismul a'dham, yang itu adalah disebut yang satu tadi yang tersembunyi adalah yang disebut dengan ismul a'dham, nama yang paling mulia. La ya'rifuhu, tidak mengetahui akan yang satu tadi illal anbiya'u, kecuali para nabi, wal mursaluna, dan para rasul, ala syiratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil Apanya? Gampang tuh, bahasanya enak. Apanya? Ini yang dibaca Bos Ikut tadi. Yasin. Oh, tafsir Yasin itu Iya. sama Mie. Cuman jangan diambil dari